Jadi differentiation atau kalau di kita di bahasa Indonesia biasanya disebut juga turunan atau diferensial, eh, banyak sekali dipakai dalam aljabar kalkulus. Di sini kan ini kan. Jadi kita mulai saja langsung ke tujuannya adalah untuk menghitung turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan limit, definisi limit, kemudian untuk mengembangkan uh, apa basic differentiation of rule, jadi beberapa aturan-aturan dasar dari turunan, kemudian menginterpretasikan turunan serta yang kita gunakan sebagai untuk mengukur perubahan tingkat laju perubahan sesaat, kemudian menerapkan differentiation itu dengan menggunakan dengan untuk aturan-aturan tentang ini quotient dan produk, kemudian menerapkan di sini yang berarti kita pakai bagaimana dia kita mengalihkan dan membagi, kemudian kita gunakan juga chain rule, itu yang kita pelajari. Kalau hari ini belum selesai, kita lanjutkan besok untuk ininya, untuk aturan-aturan ini, karena memang saya akan menyampaikan ini dalam 2 kali untuk differentiation. Kemudian Anda harus ikut mencoba juga nanti supaya bisa langsung apa namanya, bisa langsung mengetahui caranya. Kita lihat di sini, jadi kita mulai dengan differentiation, dan differentiation ini kalau kemarin kita belajar tentang limit, nah nanti limit ini juga bisa kita gunakan bagaimana kita menggunakan limit untuk melihat apa itu. Differentiation adalah yang berhubungan dengan apa pengaruh dari perubahan suatu nilai yang berubah, nilai X-nya, dan akan merubah berapa besarnya terhadap nilai Y. Jadi misalnya biasanya digunakan juga untuk menghitung berapakah demand atau supply terjadi pada saat harganya turun, misalnya. Atau jadi kalau demand atau supply itu berubah jika harga turun. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan differentiation. Atau kita lihat juga berapakah kecenderungan marginal propensity atau kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi dari satu tingkat pendapatan. Ini juga bisa digunakan menggunakan apa namanya diferensial. Nah, diferensial sebelum ke sana kita perhatikan dulu di sini adalah gambar tentang garis tangan, ya. Garis tangan yaitu garis yang menyentuh satu titik dari suatu kurva. Kurvanya yang warna hitam, ya. Kemudian garis yang L1 itu menyentuh di titik P. Itu adalah garis tangan dari pada titik P. Sedangkan garis yang memotong tapi melalui titik P juga, ini kalau ini melalui titik P, maka dia bukan garis tangan. Yang ini bukan garis tangan, sedang yang apa namanya menyentuh tadi, yang ini adalah garis tangan. Jadi L1-nya garis tangan, sedangkan yang ininya L2-nya tidak. Jadi kalau misalnya titiknya kita pindah di tempat lain, maka yang menyentuh satu titik ini itu adalah garis tangan. Kalau dia memotong seperti ini bukan. Nah, hal yang sama kalau dilihat di sebelah kanan nomor yang L3. Garis L3 itu memotong di titik P juga. Jadi dia adalah garis tangan karena dia memotong di titik P. Walaupun dia memotong di titik lainnya, tetapi dia merupakan garis tangan dari titik P. Jadi selalu ada titiknya. Satu titik disentuh oleh garis tertentu, itu namanya garis tangan. Nah, slope dari atau kemiringan dari kurva tersebut pada titik P itu adalah slope dari garis tangannya. Jadi kalau
Kalau kita lihat di sini bahwa pada dasarnya, kalau saya akan hapus ini dulu. Jadi kalau ingin mengetahui berapakah eh, kemiringan dari garis ini, itu sama dengan slope dari garis L1 ini. Jadi kalau kita tahu garis L1, maka kemiringan dari kurva ini akan tahu. Demikian pula di sini. Kalau kita ingin tahu berapakah kemiringan kurva pada titik P ini, maka dia sama dengan slope dari L3. Ya. Nah, kalau itu berarti maka slope-nya adalah slope dari suatu garis ini, maka slope tangen dari garis A, FA, jadi suatu fungsi A pada saat dengan titik di apa namanya titik A, maka slope dari garis tangan tersebut adalah limit Z mendekati A, ya, FZ dikurangin FA dibagi Z per H. Atau kalau Z-nya kita ganti dengan H mendekati 0 seperti limit kemarin, yaitu hanya perubahannya mendekati 0, kecil sekali perubahannya, maka fungsi A ditambah H dikurangin FA dibagi H. Ini adalah fungsi dari garis tangan. Jadi yang pertama ini untuk mengetahui turunannya, kemudian kita melihat bahwa di sini limitnya adalah H mendekati 0 sama dengan F A min H plus H dikurangin FA bagi H. Apa ya sih sebetulnya yang kita ukur dari suatu differentiation adalah slope dari suatu garis pada titik tertentu pada garis tersebut, pada kurva tersebut. Jika kita ketahui bahwa turunan pertamanya, maka secara efektif kita dapat mengukur slope atau gradient dari Y pada satu titik XI. Jika Y sama dengan Fx, maka turunan dari Y terhadap X adalah sama dengan limit delta X yang mendekati 0, delta Y dibagi delta X. Atau bisa kita sebut dengan F aksen X. Jadi Anda nyebut F aksen X atau DY per DX atau delta Y per limit X, delta X mendekati 0 DY, delta Y per delta X, itu semua adalah turunan yang sama. Nah, sebagai contoh, carilah slope dari sebuah garis tangan. Jadi cari slope yang garis tangan di mana kurvanya adalah Fx sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Jadi kita mengetahui bahwa dia adalah X kuadrat. Dan titik titik sentuhnya dari garis tangan tersebut di 1,1. Kalau saya gambarkan secara grafis, ini adalah kurva dari X2, ya. Terus ini ada misalnya titik 1, maka ini adalah garis tangannya. Ya. Kalau ini kan seperti itu kira-kira. Itu karena tidak pakai penggaris, gambarnya ya memang begitulah. Jadi garis tangan tadi melalui titik 1,1 dengan apa namanya kurva sebagai berikut. Ya. Maka di titik ini, titik sentuh ini, itu adalah titik yang kita akan cari buat garis tangannya. Nah, fungsi dalam turunan tersebut, kita tahu bahwa slope adalah sama dengan limit H mendekati 0, satu angka tertentu ya, F sama limit dari H mendekati 0 untuk F1 ditambah H dikurangin F1 dibagi H. Ini kecil sekali gambarnya. Jadi kalau dilihat di sini adalah F1 ditambah H
dikurangin F1 dibagi H. Atau limit ini akan kita masukkanlah dia menjadi untuk X kuadrat tadi kan. Maka X kuadrat jadinya limit H mendekati 0, 1 ditambah H kuadrat dikurangin 1 kuadrat kan, X-nya itu tadi. X-nya adalah angka 1. X-nya 1, Y-nya 1. Ya, 1,1 artinya X-nya 1, Y-nya 1. Maka di sini kita gantilah yang ini ya, 1 dibagi H sama dengan 2. Jadi turunan dari sebuah fungsi adalah yang ditandai dengan f aksen didefinisikan sebagai berikut. Turunan dari fungsi X sama dengan limit Z mendekati X, Fz min Fx dibagi Z min X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx bagi H. Tinggal kita masukkan ya, X-nya berapa. Ketemulah bahwa limit dari turunan dari X kuadrat ini adalah 2. Atau slope garis tangan ini sama dengan 2. Ada 2 ya. Bisa dinyatakan sebagai slope garis tangan ini adalah 2. Kemudian bisa juga turunan dari atau f aksen X dari garis ini dari kurva ini adalah sama dengan 2. Nah, contoh berikutnya adalah carilah persamaan garis tangan jika kita ketahui bahwa fx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dan carilah persamaan garis tangannya yang melalui titik 1,7. Jadi X-nya 1, Y-nya 7. Oleh karena itu di sini kita lihat bahwa dengan menggunakan rumus limit tadi, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangin Fx dibagi H. Kita masukkanlah angka rumus Y-nya ini, Fx-nya ini. Jadi Fx sama dengan 2 kali X plus H kuadrat ditambah 2 kali X plus H plus 3 dikurangin F 2X kuadrat plus 2X plus 3 dibagi H. Dari sini kita sederhanakan jadilah 4X plus 2. Bagaimana caranya? Ya sebetulnya secara mudah aja. Anda sambil mencoba menulis di situ. Jadi kita perkalikan dulu. 2 kali X H kuadrat akan sama dengan yang ini dulu ya. Jadi dia sama dengan 2X kuadrat ya ditambah ya berapa? 2H kuadrat itu kan loh, lah ini yang tengahnya X plus H-nya. Kan kalau mengalihkan ini X kuadratnya dulu kan? Ayo, coba sekalian. Ini kan berarti kalau dipecah dulu ini adalah sama dengan X kuadrat ditambah ya X kali H berapa? XH atau HX bolehlah. HX ditambah lagi HX kan? Ditambah lagi H kuadrat. Ya. Dari ini kita masuk kalikan 2 semua, 2x jadi 2hx atau 4hx, sorry. Kalau mau dijumlahkan ini 2hx, tapi kalau dikalikan 2 jadi 4hx. Ya. Ditambah h kuadrat 2h kuadrat. Kemudian dikurangin 2x kuadrat. Jadi ini lagi dikurangin yang dalam kurung ini tadi. Ini masuk sini ya. Kalau saya ringkas saja, berarti ini bisa langsung hilang, ya.
2x-nya mana? 2x nggak ada. 3 bisa dicoret dengan 3. Mana 3-nya tadi kemana? Oh, saya nggak ketemu tadi 3-nya. Oh, masih ada ini ya. Angka ini masih ada ini. Jadi 2x plus h itu bisa kita kurangkan juga. Kemudian nanti akhirnya ketemulah dia menjadi sama dengan 4x per 2. Oke? Mau dicoba oleh Anda? Silakan. Atau ini sementara kita anggap aja lah 4x plus 2 ini. Sudah pasti ini. Ya, ini turunannya. Kemudian kita cari slope-nya. Slope pada saat dia x-nya sama dengan 1, maka f aksen dengan x1. Jadi 4 kali 1 ditambah 2 sama dengan 6. Dari persamaan ini, maka y min 7, karena y min y, karena di sini kan y min y, persamaan itu kan y min y1 dikurangin y0 ditambah sama dengan m kali x 1 min x0. Jadi ketemulah dia y min 7, karena ini x-nya adalah 7 tadi. 7 ini adalah dari sini. Dan 1 ini adalah dari ini. Oke, untuk supaya nggak terlalu ribet, saya hapus dulu ini. Jadi ketemulah persamaan garis yang melalui titik 1,7 untuk kurva 2x kuadrat plus 2x plus 3 itu adalah sama dengan y 6x plus 1. Oke, persamaan garisnya. Nah, kalau turunannya berapa? Turunannya sama dengan 4x plus 2. Ini kita menggunakan limit untuk itu. Sebetulnya kita bisa juga menggunakan rumusnya dari turunan secara langsung. Dengan ini kita tahu fx sama dengan kursornya di mana nih? Hilang kursornya. Oke, jadi fx sama dengan 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah berapa tadi? 2x plus 3. Maka turunannya dengan mudah kita lakukan. Rumusnya adalah turunannya itu yang x pangkatnya n-1, yang sebelahnya ini sama dengan n kali. Jadi sama dengan 2 kali 2 ya. X pangkat 2 dikurangin 1. Ditambah 2. 1 kali 2 x pangkat 2 min 1. Yang berikutnya 3-nya diturunkan pangkat 0, 0 kali 3 ya, ditambah 0 kali 3 0 kali 3 nulisnya dengan ini kali 3. Jadi sehingga kita dapatkan 4x ditambah 2. Ini 1 kurang 1. Maaf, yang ini harusnya 1 kurangi 1. Ngerti ya? Atau kalau saya tulis dengan ini di apa namanya? Ini saya berhentikan dulu record ini.
Fungsinya adalah, kita tahu bahwa fungsinya adalah 3T kuadrat plus 5. Pada saat T sama dengan 10 tadi, fungsinya akan kita masukkan ke dalam ini. Delta T, delta S bagi delta T, atau FT plus delta T, di mana untuk mencari T-nya adalah yang antara ditanya pada saat T 10 sampai dengan 10,1 kan. Jadi di sini sama dengan 10,1 dikurangin 10 sama dengan 0,1. Apa itu delta T-nya? Itu adalah sama dengan 0,1. Sama dengan 0,1 itu sebagai delta T. Jadi di sini kita tahu bahwa carilah fungsi di F sama dengan 10.1 dan F10 dibagi 0,1. F11 di sini T sama dengan 3T kuadrat ditambah 5. Jadi untuk ini menjadi 3 kali T-nya berapa? 10,1 kali pangkat 2. Sedangkan untuk yang F10 ditambah 5 tentunya ya, jangan lupa. Nanti tambah 5. Ditambah 5 kurung buka kurung tutup dikurangin F10. 3 kali dalam kurung 10 pangkat 2 pangkat 2 ditambah 5. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 311. Ini bukan apa namanya? Bukan sama dengan, itu harus tandanya kurang. Ini harus tandanya sama dengan kurang. Jadi 311,03 dikurangin 305. Ini 3 kali 10,1 dikuadratkan ya, pakai kalkulator kalau susah, kalau enggak ya sama dengan 10 kali 10 100 ditambah 0,1 kali 10,1 kali ditambah itu ketemunya adalah 311,03. Sehingga kecepatannya rata-ratanya adalah 60,3 meter per detik. Nah, kecepatan pada satu saat sama dengan ds per dt sama dengan 6t, yaitu diturunkan dari sini. 3t kuadrat, mulai melenceng tangannya. 3t kuadrat kalau diturunkan, maka F aksen dari T sama dengan 6T. 6T. Karena ini kan 2. 2 dikurangi 1 berapa? Ya 1. T pangkat 1. Ya. Jadi di sini langsung jadi 6T. Oleh karena itu, pada saat T sama dengan 10, kecepatan sama dengan 6 kali 10, 60 meter per detik. Rata-rata kecepatannya adalah 60,3 meter per detik. Kecepatan pada saat T-nya sama dengan 10 detik adalah sama dengan 60 meter per detik. Itu ya. Jadi kalau dia sama dengan, berarti sama, kalau tadi 4 X pangkat min 3, dimana X-nya adalah pangkat min 1. Adalah min 1, jadi sama dengan 4 kali min 1 pangkat 3 akan sama dengan minus 4 atau saya 4-nya jangan lupa ya. 4 kali ini 1 kali 1 kali min 1 kali min 1 sama dengan 1. Min 1 kali min 1 lagi sama dengan min 3.
min 1. Min 1 kali 4 sama dengan min 4. Kalau X-nya sama dengan min 1. Kalau pangkat 2 tadi 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32. Oke. Kemudian rate of change dari sebuah volume. Misalnya ada akan sebuah balon bentuk bulat akan diisi dengan udara. Carilah perubahan volume udaranya dari balon tersebut berdasarkan radiusnya. Dan evaluasi berapakah rate of change-nya pada saat radiusnya sama dengan 2 feet. Kita tahu bahwa rumusnya dari ini 4πr kuadrat, rumus dari lingkaran balon 4πr pangkat 3, 4πr pangkat 3. Ini adalah volume dari bola. Kemudian turunan dari ini, turunan dari rumus bola ini menjadi 4/3 pi kali 3r kuadrat. Oh, ini saya kurang 3. 4/3 rumusnya ya. 4/3 pi r pangkat 3. Jadi sama dengan 4 pi r kuadrat. Pada saat r-nya sama dengan 2, maka dv per dr-nya sama dengan 4 pi kali 2 pangkat 2 sama dengan 16 pi feet per cubic. Itu rate of change-nya. Oh, banyak sekali bunyi-bunyi di tempat saya berhentikan dulu. Itu kita tahu aplikasi dalam ekonomi, fungsi biaya, total biaya itu fungsi dari jumlah yang diproduksi, jadi FQ. Sedangkan kemudian marginal cost itu didefinisikan sebagai perubahan biaya dibagi perubahan jumlah. Sedangkan revenue juga demikian, revenue adalah fungsi dari I. Sedangkan marginal revenue adalah perubahan dari revenue dibagi perubahan dari Q. Kalau di ini kan bahwa kalau revenue-nya bertambah, tentu jumlahnya akan bertambah pula atau biayanya berkurang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah relatif dan persentase dari perubahan tersebut. Jadi relative rate of change yaitu fx per fx, f aksen x per fx, sedangkan persen f aksen x dibagi fx kali 100%. Nah, berikut adalah biasanya keluar di ujian yang model-model begini. Jika sebuah perusahaan manufaktur memiliki persamaan biaya sebagai berikut. Persamaan rata-rata biaya. Jadi, makanya di sini C-nya ada garis di atasnya, yang berarti dinamakan rata-rata biaya, average cost, ya. Jadi di sini ada, kalau ada seperti ini, simbolnya berarti dia average cost adalah 0,001 Q kuadrat dikurangi 0,02 Q ditambah 5 dibagi 5.000 per Q. Berarti biayanya berapa? Ya kalau biayanya adalah tergantung jumlahnya kan. Jumlahnya berapa? Ya udah, kalau tergantung jumlah berarti ini bisa kita kali Q. Fungsi ini kalau kita kali Q, dia akan sama dengan, atau rata-rata biaya kita kalikan Q, ya, itu akan sama dengan biaya C saja. Ya, carilah marginal cost dari fungsi tersebut. Yang dicari adalah marginal cost dari fungsi tersebut. Anda tidak bisa langsung ini diturunkan.
Tetapi Anda harus nyari total biaya dulu. Total biaya seperti ini tadi. Maka marginal, dan berapakah biaya marginalnya pada saat 50 unit? Maka biayanya adalah C sama dengan Q kali C sama dengan Q kali ini semua. Jadilah 0,001 Q pangkat 3 dikurangi 0,02 Q kuadrat ditambah 5 Q ditambah 5000. Marginal cost dari ini kita turunkan ini sama dengan 3 kali Q kuadrat dikurangi 0,004 kali Q pangkat 1 ditambah 5. Jadi DC per DQ-nya akan sama dengan 0,003 kali 50 kuadrat pada saat Q 50, ketemulah 3,75. Jadi perubahan biayanya untuk menambah satu barang itu adalah 3,75 dengan fungsi biaya seperti ini. Oke. Wah, kecepatan. Apa namanya? Semuanya. Jadi semua dikalikan dulu. Jadi X kuadrat ditambah 3X ini dikalikan dengan 4X plus 5. Kemudian baru diturunkan. Tapi kita bisa juga menggunakan cara yang seperti ini. Atau mana yang paling nyaman buat Anda. Jadi ini diturunkan, ini tidak, ini tidak, ini diturunkan. Gitu ya. Contoh yang lain adalah menurunkan dengan 3 kali ini, 3 boleh nggak pakai apa namanya rumus itu boleh, Anda kalikan aja semua, kemudian Anda turunkan hasilnya adalah akan jadi sekian. Tetapi kalau misalnya mau pakai ini pun, jadi sama dengan turunan dari pertama yang F1, ini F1, ini F, ini G, ini adalah H misalnya fungsinya. Jadi di sini ini turunan dari F aksen X, yang ini adalah G, dikalikan dengan H, ditambah, di sini adalah yang dua ruas ini tidak diturunkan, jadi F dan G, dikalikan dengan turunan dari H. Kalau satu persatu dikerjakan, jadilah dia 3X kuadrat plus 18X plus 26. Oke, kita lanjut. Nah, turunan yang berikutnya adalah pembagian. Kalau pembagian berbedanya di sini adalah sama dengan tadi, ini fx plus gx, ini dibuat balik ya, bikin orang bingung aja. Contohnya f aksen x kali gx, dan ini fx kali g aksen x dibagi g kuadrat. Atau di dalam UV adalah u aksen v dikurangin v atau u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Dengan menerapkan aturan quotient, carilah turunan dari 4x kuadrat plus 3 dibagi 2x plus 1. Maka f aksen x-nya sama dengan, ini adalah yang kita umpamakan sebagai u tadi. Ini ini v. Ini yang pembilang. Pembilang? Penyebut. Ini penyebut kuadrat, ini berarti U aksen, ini adalah U, ini adalah V aksen, ini adalah V. Masukkan satu-satu, jadilah 2X plus 1 kali 8, karena turunan ini adalah 8 hasilnya, turunan ini adalah hasilnya 2, 4X kuadrat plus 3 kali 2 dibagi 2X
plus 1 kuadrat. Jadilah 2 kali 2x plus 1 kali ini mau disederhanakan bisa, ini dibalik-balik bisa juga. Tapi kalau tidak, ini sudah cukup. Kita lanjut. Turunkan yang berikut ini. Ya, kita langsung saja. 2x kuadrat pangkat 3 min 5. Bagi 5. Sama dengan 2/5 keluar ini. X pangkat 3 sama dengan 3x kali 3x kuadrat. Turunan dari 3 ini menjadi ini. Ya kan? Yang ini sudah angka tersendiri. Sehingga tinggal kalikan 3 kali 2 sama dengan 6x kuadrat per 5. Berikutnya, berapakah turunan dari 4/7 x pangkat 3? Ingat, x pangkat 3 berada di bawah, bikin susah. Naikkan saja. Jadi 4/7 x pangkat min 3. Min 3 diturunkan jadi min 3x x pangkat min 3 min 1 sama dengan min 3 x pangkat min 4. Sehingga kita boleh minus 12 7 per x pangkat 4. Yang berikutnya, fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus dibagi 4x. Jadi bisa kita turunkan menjadi, kita keluarkan dulu. Ini kalau seluruhnya ini saya kalikan 1, yang bawahnya dibagi x, supaya dia x-nya tersendiri, supaya x-nya bisa dicoretkan karena ini punya x1, ini punya x2. Jadi sama dengan 1/4 kali 5x min 3. Sehingga sama dengan 1/5 sama dengan 5/4. Ini ngerti semua ya? Yang ini ya. Apa jangan-jangan sudah tertidur semua? Ayo, ini kurang setengah jam terakhir. Kalau bisa yang mulai aktif ya. Oke, kita lanjut dengan adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu adalah DC per DI, marginal propensity atau konsum. Kecenderungan orang untuk mengkonsumsikan pendapatannya. C-nya adalah konsumsi, I-nya adalah income. Jadi kalau pendapatannya 5 juta, tingkat konsumsinya sekian dibandingkan terhadap menyimpan, kecenderungan menyimpan. Kemudian ada satu lagi, marginal propensity to save, yaitu 1 dikurangin MPC. Ini biasanya disingkat MPC. Yang ini MPS. Kalau saya nggak suka singkat-singkat, tapi banyak yang buku-buku pakai singkatan gini. Kalau saya ini kecenderungan orang untuk mengkonsumsi pendapatannya. Yang bawahnya kecenderungan orang untuk menyimpan pendapatannya. Jika suatu fungsi konsumsi diketahui sebagai berikut. Ini fungsi konsumsinya. Ya. Dan tentukanlah berapa marginal propensity to consume. Berapakah kecenderungan orang mengkonsumsikan penghasilannya? Berapa persen? Atau berapa bagian? Dan berapa marginal propensity to save jika pendapatannya adalah $100. Maka caranya adalah turunkanlah persamaan ini dengan menggunakan ini, karena adalah pembagian, kita gunakan aturan quotient tadi. Jadi sama dengan I plus 10, coba lihat. 5-nya kita keluarkan dulu, 5 kan nggak bisa keluar karena dia adalah konstanta. 5 kali I plus 10 turunan dari fungsi yang pertama terhadap I, dikurangin 2 kali I pangkat 3 plus 3
dan turunan I plus 10 dibagi I plus 10 kuadrat. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan I sama dengan 100. Kita masukkan 100 ditambah 10, 3 kali 100 pangkat setengah, 2 kali akar 100 pangkat 3, dan dibagi dengan 100 plus 10 pangkat 2. Ketemulah 0,536. Kalau dia ketemu 0,536, maka MPC-nya ini adalah 0,536, MPS-nya adalah tinggal dikurangin 1 aja kan, sama dengan 1 dikurangin 0,536 sama dengan 0,464. Nah, ini chain rule dan power rule ini adalah akan saya jelaskan besok karena perlu Anda fresh dulu. Kalau sudah di akhir ditambahin ini akan ini kan. Tapi secara sederhana saja chain rule itu ada begini. Perhatikan kalau Anda lihat di rumus ini ya. dy per dx. Kalau saya kalikan dengan 1, dy per dx. Kalau kita kalikan dengan 1 berapa? Ya dy per dx. Berarti kalau satunya saya ganti. 1 itu bisa menjadi contohnya adalah dy per dx. Saya kalikan dengan yang sama. Bukan ini du tapi misalnya dp per dq. dp per dp. Berarti ini sama dengan 1. Karena dp per dp adalah 1. Jadi di sini itu maksudnya kita kalikan sesuatu akan menjadi tetap jadi sama. Kemudian dari sini kita jadikan contohnya kita misalnya kalau dy per du. Nah, dp ini bisa kita pindahkan, dx ini kita bisa pindahkan juga. Jadi di sini akan sama dengan kalau saya ganti bukan dp per du tapi menjadi dp per dp, tapi kita ganti menjadi du per du. Jadi di sini saya ganti dengan yang tadi menjadi du per du per du. Oke. Karena du per du maka bisa saja saya tuliskan jadi ini disilangkan menjadi dy per du dikalikan dengan du per dx. Contoh di sini d turunkanlah ini u-nya ada. Ya, turunkanlah u pangkat n padahal di sini adalah x terhadap x. Oke, di sini n u pangkat n bin 1 du per dx. Jadi turunan ini u-nya adalah suatu fungsi. Contoh yang paling mudah adalah sebagai berikut. Ini yang paling mudah. 2u pangkat 2 min 3u min 2. Di mana u-nya adalah x kuadrat plus 4. Atau kalau mau dimasukkan semua, nggak usah pakai rumus-rumus ini, Pak. Ya, langsung masukkan aja semua. 2u pangkat 2x kuadrat plus 4 pangkat 2 dikurangi 3x kuadrat plus 4 pangkat tanpa pangkat dikurangi 2. Tapi sebetulnya ini kalau kita turunkan hasilnya adalah x kuadrat plus plus 4. Jadi kalau kita ini kan ini kita turunkan misalnya du terhadap x ya, itu akan sama dengan untuk ini turunan u terhadap x. Jadi di sini sama dengan 2 kali 2 4
Ya, saya kebalik. Nah, karena dia adalah Y terhadap U, maka kita harus nyarinya adalah DY per DU. DY per DU. Sama dengan 2 kali 2, 4 U. 1 kali 3 sama dengan U. Sama dengan 3. Dikurangi 3. Ya. Itu adalah DY per DU. Nah, DU per DX berapa? Maka kita ini dengan yang ini tadi, DU per DX. Sama dengan 2X. Kalikanlah, jadilah 4U per 3 kali 2X. Sehingga kita peroleh DY per DX-nya sama dengan 4 kali U-nya berapa? Masukkan U-nya yang ini. Kemudian min 3 kali 2X sama dengan 4X kuadrat plus 13 kali 2X sama dengan 8X pangkat 3 plus 26. 26-nya ada di kepala saya lagi. Oke. Kalau ntar saya coba cek yang berikutnya sulit. Kalau enggak, no, sekarang aja deh, lebih mudah. Di sini Y sama dengan akar W. W sama dengan 7 minus T pangkat 3. Ya, ngapain oh ya udah begini kan aja. Ya udah sama dengan akar W kan, akar 7 min T pangkat 3. Boleh nggak begini? Boleh. Tapi sebetulnya ada rumus yang lebih mudah. DY per DT sama dengan DW per DT, sama dengan DY per DW, kalikan DY per DT. DX per DT. Sorry. DW per DX. Atau saya tulis saja, biar nggak salah. Sama dengan DY per DT, DW. DW ya? Oh ya, DW. Terus di sini ini karena fungsinya Y-nya adalah fungsi T, maka akan sama dengan kalikan DT DW per DT. Sesuaikan dengan ini ya fungsinya. Kalau dia Y dan W menjadi DY per DW. Kalau W dengan T ya DW per DT. Jadi W fungsi T, Y fungsi W. Kalau ini kita coret DY per DT hasilnya. Jadi kita punya di sini Y dan W. DY per DW sama dengan W pangkat setengah. Dari ini DT per DT, DW per DT sama dengan 7 min 3T. Maka di sini kita peroleh angka ini. Kemudian W-nya kita masukkan, kita dapatkan angka ini. Jadi kalau setelah W ini diganti dengan W yang di atas ini, barulah masuk menjadi angka hasilnya. Hal yang sama dengan misalnya kita punya ini. Y sama dengan X pangkat 3 min 1 pangkat 7. Kita tahu bahwa ada dua persamaan di sini, yaitu 7X pangkat 3 min 1 pangkat 7 min 1, maka turunannya ya. Dan D dari ini, X ini. Jadi D dari ini fungsi Y, ini X. Jadi dibuat dia persamaannya dianggap sebagai bagian dari itu. D misalnya sini yang dalamnya kita anggap sebagai U. Jadi kita umpamakan Y sama dengan U pangkat 7. Di mana U-nya adalah sama dengan U-nya akan sama dengan komputernya juga sudah minta berhenti. U-nya sama dengan X
U sama dengan X pangkat 3 min 1. Jadi kita mencari dy per du dan du ini salah saya dan du per dx. Jadi y aksen sama dengan 7u pangkat 7 min 1 dikalikan du per dx dari angka ini. Ketemulah 7 x pangkat 3 min 1 pangkat 6 dan 3x pangkat min 2 pangkat 2. Jadi 21x sekian. Hal yang sama jika kita ketemu dengan ini. Y sama dengan 1 per x kuadrat min 2. Maka kita anggap saja ini adalah U pangkat setengah. Min setengah, sorry. U pangkat min setengah atau U pangkat setengah? 1 kali U, bisa saja kita langsungkan. U-nya itu adalah ini. Dianggapnya. Jadi 1 dibagi, kalau gini kan sama dengan, ini sama dengan 1 per U. 1 per U. Karena U-nya sama dengan X kuadrat min 2. Pangkat ininya. Sehingga kita mendapatkan min 1 kali X kuadrat plus min 2 pangkat 1 min 1. Maka du per dx-nya X kuadrat min 2. Ketemulah angkanya 2x per sekian. Oke. Anda bisa mencoba ini adalah umpamakan ini sebagai U-nya adalah, kalau melihat seperti ini, U-nya adalah di sini 3x min 5 itu sebagai U-nya. Jadi turunan ini dikalikan ini dan seterusnya, panjang sekali. Oke. Mungkin otak juga perlu istirahat, jadi Anda juga istirahat. Saya juga istirahat, besok kita masih bisa bahas ini lagi. Saya berhentikan di sini. Mulai saja dengan 10 aturan dari diferensial yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, konstan, fungsi konstan. Jadi F sama dengan 0 atau F sama dengan 1. Misalnya, contohnya fungsi fixed cost F terhadap I. Oh, itu ada yang masuk mungkin ya. Oke. Ini kan masuk. Oke. Tinggal Agnes ya. Oh, mana tadi? Jadi misalnya di sini adalah fungsi konstan, fungsi dari cost ya. Fixed cost FQ sama dengan 100, berarti fixed cost-nya 100. Maka turunannya adalah 0. Jadi turunan pertamanya 0, keduanya 0, ketiganya 0, dan seterusnya tentunya 0. Ya. Untuk fungsi FQ sama dengan 1 miliar pun, maka turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua, jika jadi fixed cost tidak akan berubah walaupun ada perubahan jumlah output. Jadi kalau disimpulkan fixed cost-nya, misalnya kita bangun pabrik, kemudian biaya pembelian mesin dan seterusnya, itu kan fixed cost. Nah, fixed cost itu walaupun kamu memproduksi satu buah barang ataupun 1000 buah ataupun 5000 buah atau berapapun, dia tidak akan berubah, harganya tetap 100 atau 5000 tadi misalnya, $5.000 misalnya ya. Itulah fixed cost. Makanya turunannya F aksen Q-nya 0, tidak ada perubahan. Jadi bisa dipahami bahwa kalau yang namanya turunan itu berarti perubahan jika Q-nya berubah atau jika jumlah waktunya berubah atau jika jumlah penjualannya berubah. Jadi perubahan jika
Berapa berubahnya jika menjualnya bertambah? Jadi Anda boleh sebutkan fixed cost-nya, misalnya membuat startup, fixed cost-nya 20 juta. Kemudian yang kedua adalah, aturan yang kedua di sini adalah eh, linear, fungsi linear. Fungsi linear, contohnya fx sama dengan a plus bx, maka f aksennya atau turunannya, diferensialnya adalah sama dengan b-nya. Karena a-nya 0. Jadi sama dengan b. Sebagai contoh di sini, kalau kita punya fq sama dengan price sama dengan 20 dikurangin 2 kali quantity, ya, maka turunannya sama dengan P aksennya sama dengan 2 atau F aksen Q-nya sama dengan 2. Jadi fungsinya akan kita gambarkan, dan fungsi ini dalam ekonomi misalnya berapakah F aksen Q sama dengan, sorry tadi bukan 2, minus 2, ingat ada tandanya minus 2. Kemudian berarti yang artinya maka slope dari atau kemiringan dari fungsi demand adalah minus 2, jadi turun ke bawah kan, dimana setiap penambahan satu buah barang maka harganya akan turun $2. Oke, masih ada lagi yang mengetok pintu, saya masukkan lagi. Oh, Nikonnya keluar masuk ya. Oke, Agnesnya belum masuk juga. Tinggal Agnes sudah ya. Agnes sudah, semua sudah masuk. Oke. Kita lanjutkan di sini. Loh, mana tadi? Nah, jadi setiap penambahan satu harga, satu barang yang dijual, maka harganya akan turun $2. Seperti itu. Artinya, ya. Jadi P sama dengan 20 dikurangin 2 Q. Setiap penambahan satu buah barang akan turun harganya $2. Begitu. Atau setiap penambahan harga $2, jumlah yang dibeli akan turun 1 unit. Gitu. Ya, bisa dibalik seperti itu. Kemudian di sini dengan asumsi aturan yang berikutnya, aturan 11.2, Anda lihat di sini, turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari X pangkat N, rumusnya adalah N X N min 1, nggak usah dihafalin, toh Anda bisa melihat setiap saat. Ya. Atau Anda nanti copy saja yang bagian-bagian ini, Anda tempelin di tembok atau di meja Anda, sehingga Anda dengan mudah mencarinya. Sedangkan yang ada perkalian konstantanya, maka CFX contohnya di sini, C-nya bisa dikeluarkan baru kita turunkan FX-nya. Kalau dia penjumlahan, maka kita bisa turunkan masing-masing turunan FX dan turunan GX. Ini aturan 11. Kalau pangkat tadi ya, K X pangkat N berarti sama dengan N K X N min 1. Kalau C sama dengan 5 Q kuadrat, maka turunannya akan sama dengan 10 Q, yaitu 2 kali 5. Kalau kita gambarkan di sini, jadi dia adalah 2 ini, kemudian ini kali 5, ya. Q-nya 2 dikurangin 1. Ini adalah N-1 tadi kan. Sehingga kita peroleh 10 Q. Kalau misalnya suatu fungsi biaya 4 Q pangkat 07, maka turunannya adalah 4 kali 0,7 kali Q pangkat minus 0,3. Atau 2,8 Q pangkat 0,3. Ini bisa disebut juga sebagai apa? Dalam istilah ekonomi, disebutnya sebagai marginal cost atau MC, ya, biaya marginal.
Nah, sekarang berapa kalau misalnya kita punya F aksen Ki saat berapakah turunan dari Ki jika C-nya sama dengan Ki min 1? Ayo, ada yang bisa jawab? Akan sama dengan, jadi C aksen sama dengan min 1 Ki pangkat min 2. Ada yang tadi yang jawab min 2. Atau Anda bisa tulis sama dengan 1 per, sorry, ada minusnya. Minus 1 per Ki kuadrat. Ya, ini nulisnya bisa seperti ini. Oke, paham ini ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian beberapa petunjuk penting di dalam diferensial, yaitu satu, differentiation adalah berhubungan dengan variabel yang pada sisi kanan. Jadi kalau misalnya kita punya F sama dengan 1 ditambah 5 tambah 7X, maka sisi kanannya itu yang ada X-nya tadi. F-nya enggak ini kan. Kemudian sederhanakan fungsinya pertama-tama. Kemudian juga sederhanakan kembali jawabannya jika sudah diperoleh. Seperti yang saya lakukan tadi, minus 1 Ki pangkat min 2, saya sederhanakan menjadi min 1 per Ki kuadrat. Ya. Kemudian ubahlah pangkat itu jadi di atas semua. Jadi kalau ada 1 Ki pangkat min 2, maka pindahlah dulu, jadikanlah dulu Ki kuadrat untuk lebih mudahnya. Atau sama saja kalau minusnya di bawah itu sama 1 per Ki pangkat 10 gitu, maka pindahkanlah ke atas menjadi Ki pangkat min 10. Sehingga kita mempermudah memakai rumus yang X pangkat N itu turunannya adalah sama dengan X pangkat N min 1. Jangan lupa N-nya harus di sini sama dengan N. Jadi N kali X pangkat N min 1. Kemudian, ini ada contohnya. 1 per Ki diubah menjadi 1 per Ki minus 1 minus Ki pangkat minus Ki. Jadi, kemudian ubahlah akar ataupun ini menjadi angka desimal seperti ini. Contohnya akar itu adalah sama dengan 0,5. Kemudian kadang-kadang kita akan lebih mudah menurunkan dx per dy daripada dy per dx. Jadi ubahlah menjadi ini. Padahal kalau kita sudah peroleh dy per dx, maka akan sama dengan 1 dx per dy. Ya, kalau kita sudah bisa menurunkan dy per dx, maka kita nyari dx per dy-nya kita tinggal balik gitu ya. Yang berikutnya, aturan keempat adalah jumlah dan penjumlahan dan pengurangan. Maka turunannya adalah seperti tadi saya bilang, tinggal diturunkan masing-masing. Contoh di sini TC sama dengan Ki kuadrat ditambah Ki ditambah 20 total cost-nya. Kemudian DTC sama dengan MC sama dengan 2 Ki plus 5. Karena dia tidak usah dianukan, uraikan saja. Ini ada dianggap GX atau GQ, ini adalah HQ, dan ini adalah fungsi konstan, jadi 0. Kemudian yang berikutnya hubungan antara
average revenue dan marginal revenue serta total revenue. Misalnya kita punya persamaan, ini EGN itu seharusnya EGN, equation, persamaan demand, P sama dengan 20 minus 2Q sama dengan rata-rata pendapatan. Maka slope-nya adalah min 2. Slope-nya adalah turunan dari P atau turunan dari AR ini. Jadi sama dengan min 2. Kemudian berapakah total revenue-nya? Maka total revenue-nya adalah sama dengan P dikalikan Q. Jadi TR total revenue sama dengan 20 dikurangin 2Q kali Q. Jadi TR sama dengan 20Q dikurangin 2Q kuadrat. Bagaimana kalau kita menghitung marginal revenue? Maka turunkanlah fungsi ini. Fungsi ini kalau diturunkan, ya, diturunkan, maka dia akan, bukan X ya, jadinya Q ya. I itu akan mendapatkan marginal revenue. Jadi MR sama dengan DTR dibagi terhadap DQ. Jadi turunan total revenue terhadap quantity atau F aksen dari Q. Jadi MR sama dengan 20 min 4Q. Oleh karena itu ini sama dengan AR ini MR. Hampir sama. Sebetulnya tidak sebegitu juga, tapi ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, slope-nya berapa? Min 4. 2 kali. Ya. Karena dia yang tadi kalau di fungsi demand-nya min 2, tapi sebetulnya kalau di total revenue jadi min 4. 2 kali slope-nya average revenue. Yang kelima, produk. Misalnya Fx sama dengan Gx kali Hx, perkalian. Di mana Gx dan Hx adalah dua persamaan yang bisa diturunkan. Maka Fx, F aksen X sama dengan Gx kali Hx ditambah Hx kali Gx. Perhatikan ini. Ya. Misalnya U adalah Gx dan V adalah Hx. Nah, ini yang biasa digunakan kalau SMA. Maka jangan UV dV per dx, V du per dx. Makanya UV aksen, nah ini diganti jadi V aksen, yang ini adalah U aksen. Jadi U, V, V, U aksen. Asalnya seperti itu. Contoh, dengan persamaan demand, fungsi demand adalah P sama dengan 20 min Q. Carilah turunan dari PQ dibagi DQ. P kali Q berarti sama dengan TR. Total revenue. Price kali quantity dengan product rule. Maka kita lihat di sini product rule adalah ini ada perlu dikasih jarak. DR per DQ sama dengan P DQ per DQ per DQ ditambah Q DP per DQ. Ini DP harusnya. Di mana P dan Q fungsinya keduanya dalam bentuk Q. Contohnya di sini adalah DTR sama dengan jawabannya adalah DTR sama dengan DQ P kali DQ per DQ DQ per DP. DQ per DQ ya 0. Ya. 1, maaf, 1. Dengan mengubah persamaan tersebut akan dengan memasukkan persamaannya, maka kita peroleh adalah P 20 Q kali 1 ditambah Q kali min 2. DP per DQ kan
min 2. Karena deki per deki, deki dibagi deki 1. Sehingga kita dapatkan bahwa turunan dari apa namanya, total revenue sama dengan 20 min 2Q min 2Q akan sama dengan 20 dikurangin 4Q. Nah, ini sama dengan kita sebutkan TR sama dengan PQ, maka kita ubah P-nya dengan persamaan P yang terhadap Q, maka kita akan menjadi ini. Iya, sama. Turunan ini dengan turunan ini sama. Oke. Alternatif metode lainnya adalah kita cari MR-nya aja, maka kita ketemulah sama, hasil yang sama. Yang persamaan lain, misalnya pengekstraksian minyak dari sumur minyak dengan asumsi bahwa minyak yang diekstrak per unit waktu atau persatuan waktu, ya, dan harga per unit itu terhadap waktu, maka di sini XT adalah rate extraction dalam barel per day atau barel per hari dengan fungsi waktu. Harga adalah dolar per barel dalam waktu, maka RT revenue per hari akan sama dengan PT kali XT revenue per hari. Kemudian revenue-nya akan berubah setiap saat dalam hari itu menjadi perubahan revenue per harinya adalah DRT dibagi DT atau DPT dibagi DT kali XT PT kali DXT per DT gitu. Nah, ini kalau kita yang berikutnya aturan ke-6 adalah quotient, pembagian. Quotient itu gampangannya, ini seringkali disebut di dalam istilah matematika, quotient adalah pembagian, ya. Pembilang penyebut. Let fx misalnya fx adalah gx dibagi hx, di mana keduanya dapat diturunkan. Maka rumusnya seperti yang Anda tahu, ini adalah hx kali g aksen x dikurangin gx kali h aksen x dibagi h kuadrat. Ini kalau seandainya saya tidak menulis di sini, ya lebih nyaman mungkin hx kuadrat. Sama saja, ya. Modelnya seperti ini. Oke, jadi contohnya jika saya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Misalnya P adalah 5 Q dibagi 1 min 3 Q. Maka kita carilah DP per DQ. Maka DP per DQ sama dengan pertama GX, G aksen X kali HX, ya. Kita ini kan tuliskan dulu sini. Ini adalah GX-nya. Ya, kemudian yang ini adalah HX. Maka DP per DQ akan tadi GQ-nya adalah 5, HQ-nya adalah 1 min 3. Jadi DP per DQ sama dengan 1 min 3 Q kali 5 dikurangin 5 Q min 3. Min 3 dari mana? Tuh, turunan dari ini. 5 dari mana? Turunan dari ini. Jadi ini adalah G aksen Q. Yang ini adalah H aksen Q. Yang ini adalah HQ kuadrat.
Sehingga kita sederhanakan menjadi 5 min 15Q ditambah 15Q dibagi 1 min Q kuadrat. Sehingga kita peroleh 5 dibagi 1 min 3Q kuadrat. Ini kan karena ini habis ya. Ini coba Anda nanti coba bagaimana supaya dia menghasilkan persamaan, apakah sama dengan kalau kita menggunakan aturan produk dari bukan aturan quotient, walaupun dia aturan quotient. Dengan Gx pangkat n, di mana Gx adalah dapat diturunkan dan n adalah angka real. Maka kita tidak menggunakan sekedar power rule saja sebagai Gx sebagai diferensial. Kita gunakan f aksen x sama dengan n kali Gx pangkat n min 1 kali G aksen x. Jadi kali turunan dari yang fungsi di dalamnya ini. Sebagai contoh di sini C adalah sama dengan 3Q plus 5 pangkat 2. Jadi Gx-nya adalah 3Q pangkat 5, pangkat N-nya adalah 2. Maka kita peroleh DC per dQ sama dengan 2 kali 3Q plus 5 pangkat 2 min 1 dikalikan turunan dari ini. Jadi ini adalah dx per dQ-nya. Jadi ini kalau kita turunkan, yang U-nya adalah bagian yang ini saja, kita turunkan, dia menghasilkan angka sama dengan 3 turunannya. Ya. Sehingga di sini ini hasilnya. Atau 6Q kali 3Q ditambah 5. Atau 18Q ditambah 30. Yang berikutnya adalah aturan rantai chain rule dengan menggunakan fungsi-fungsi komposit, yaitu misalnya Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jadi boleh dikatakan Y sama dengan F fungsi dari GX. Sehingga kalau seperti itu, ini Y adalah fungsi dari sudah ada ditulis di sini, oke. Y sama dengan F dari GX, maka DY per DX adalah sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Sehingga kalau kita mau sederhanakan, ini kan sebetulnya kan sama, tetap DY per DX. DY per DX karena DU per DX-nya itu DU dengan DU-nya itu bisa dicoret. Jadi sebagai contoh di sini, C sama dengan 3Q plus 5 pangkat 2. Tapi ada lagi fungsi U di sini adalah U-nya adalah 3Q plus 5. Maka cara menurunkan adalah DC per dQ sama dengan DC per DU kali DU per dQ. U-nya mana? U-nya ini. Ini diturunkan menjadi DU per dQ. Sorry. Kok jelek banget. DU per dQ sama dengan turunan dari ini 3. Sedangkan ini DC per DU-nya, DC per DU sama dengan, jadi ini menjadi U pangkat 2. Ya, ini sama dengan U pangkat 2. Jadi DC per DU sama dengan 2U. Contohnya di sini 2 kali 3Q plus 5 plus ini. Ini adalah U. Ya, sama dengan 18Q. Itu penjelasannya. Mana tadi hilang? Nah, sehingga begini.
begini. Karena turunannya bagaimana? Angka ini basisnya ini pangkatnya. Jadi log base ini kalau kita tulis ini log base number, jadi base number sama dengan power, atau X sama dengan E pangkat Y, maka log E X sama dengan Y sama dengan ln E. Karena log E itu sama dengan ln. Kalau log 10 itu sama dengan log saja. Log basis E sama dengan ln. Jadi Y sama dengan ln X, maka dy per dx sama dengan 1/x. Jadi itu aturannya. Kalau Y sama dengan ln 5x min 7, maka sama dengan 1/5 min 7. Jadi sama dengan 1/5 min 7 kali turunan dari U-nya. Jadi 5/5x min 7. Jadi log itu biasa digunakan untuk mengkonvert fungsi linear ke dalam fungsi non-linear menjadi fungsi linear dalam logs. Kemudian dengan fungsi Cobb-Douglas saya ini nggak saya lanjutkan karena ini dipelajari di ekonomi, saya kira banyak sekali dipelajari ini. Q sama dengan A, K pangkat alfa, L pangkat beta. Maka ln Q sama dengan ln A ditambah A ln K ditambah beta ln E. Begitu ini ln, betanya, alfanya bisa turun ke bawah. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa bentuknya akan E sama dengan D ln F dan D ln. Yang terakhir adalah pangkat. Y sama dengan E pangkat X, maka dy per dx tetap sama dengan E pangkat X. Kalau Y sama dengan E pangkat 3X, maka akan sama dengan E pangkat 3X kali 3. Karena ini dianggap U. Dengan biasanya ini ada di present value interest compounding continuously. B sama dengan A pangkat E RT. Maka A itu compounded terhadap R. Nah, quantity demand yaitu di sini yaitu eta. D adalah sama dengan dq per dq per Q, dp per dq. dp per dq kali P per Q. Jadi slope dari demand line dikalikan dengan relatif. Contohnya di sini, hitunglah elasticity demand dari P sama dengan 10 untuk demand function Q sama dengan 45 kali E pangkat minus 0,04 P. Maka kita carilah dua komponen dalam itu adalah P dan Q-nya. dP per dq sama dengan 45 kali minus 0,04 E pangkat sekian sama dengan 1,8, ini dikalikan saja kali E pangkat sekian. Kemudian cari P per Q. P dibagi Q. Sehingga kita dapatkan jadi epsilon dari D sama dengan 1 min 1,8 kali E pangkat sekian kali P pangkat sekian. Atau sama dengan 0,004 P. Hasilnya seperti itu. Karena ini pangkatnya sama, nanti bisa membagikan. Saya lanjut saja. Silakan dipelajari yang gini-gini. Kan soalnya biasanya dari ini. Jadi jika harganya 10, maka elastisitasnya sama dengan minus 0,4. Untuk optimasi, tergantung pada bentuk fungsinya dan apakah ada satu puncak saja atau satu cekung atau cembung saja atau ekstrema. Hasil optimumnya dan
posisi ekstrimnya di mana, maka kita saya akan lewatkan saja ini dulu. Nanti Anda akan